Jika dirimu tidak sedang disibukkan dengan kebaikan, maka pasti dirimu sedang disibukkan keburukan dengan keburukan atau kesia-siaan. Jika dirimu sedang tidak disibukkan dengan kebaikan, maka pasti dirimu sedang disibukkan dengan keburukan atau kesia-siaan. Lagi, jika dirimu tidak sedang disibukkan dengan kebaikan, maka pasti dirimu sedang disibukkan dengan keburukan atau kesia-siaan. Perlu kita highlight. Insya Allah detik ini kita sedang jaga ya. Kita berada dalam keburukan di media. Gak tahu detik setelah ini. Ya, makanya harus minta pertolongan ke Allah biar waktu kita 24 jam itu bisa jadi kebaikan. Karena kalau enggak, ya pilihannya cuma dua itu, kebaikan atau enggak keburukan, sia-siaan itu. Nah, siapa di sini yang suka bilang aku mah dah kaum rebahan? Aduh, aku banget sih. Hadir. Kaum rebahan gitu kan, anak-anak milenial kan bilangnya seperti itu. Juga pokoknya kalau misalnya mau sekolah juga atau kuliah juga, dia baru bangun, nyalain laptop dia sambil tiduran, ya scroll Instagram sampai 5 jam, udah asar lagi, udah maghrib lagi, ya rebahan lagi. Ya, kita harus bisa menilai sekarang. Tadi kalau kita lagi dalam kebaikan, berarti kita lagi dalam keburukan atau kesia-siaan. Itu yang harus kita pegang. Sekarang nih, lagi dalam kebaikan atau keburukan. Karena yang pasti harus dijawabkan. Ya, teman-teman, mohon maaf. Adalah dari informasi yang kita konsumsi. Enggak ya, ketika Instagram itu yang kita men-scroll informasi yang sebenarnya tidak kita butuhkan, kita akan ada habis-habisnya gitu. Terlena ya kan, kalau misalnya scroll Instagram tuh nggak bisa menit 2 menit minimal hanya setengah jam. Aku merasakan itu sendiri ya, makanya udah tahu itu sebagai distraksi, aku nggak mau lagi kayak gitu. Jadi kita itu katanya zaman sekarang malah disibukkan sama sesuatu yang tidak kita cari, ya enggak, dan tidak kita butuhkan. Contoh di Instagram tuh banyak konten ya yang lagi kan cuman bikin kita share ke teman kita juga ketawa sekilas kayak gitu. Yang sebenarnya gitu, kita nilai lagi dari ketawa sekilas itu, apakah itu adalah kebaikan ataukah itu keburukan dan kesia-siaan. Kita yang bisa menilai. Kita nggak usah judgement orang, kita lihat dari diri kita sendiri. Karena kita sudah ada di mana. Karena teman-teman yang pahami dan aku pelajari di detik ini, ciri dari kebenaran ilmu itu cuma 2. Cirinya ilmu itu teh berkah atau enggak, informasi yang kita dapatkan itu teh berkah atau enggak. Cirinya 2. Yang pertama, bikin hati kita bersih enggak? Bikin hati kita ingat Allah terus enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, bikin kita semangat dalam beramal. Semangat dalam mau beraktivitas tuh dengan motivasi spirit yang kita tularkan sama orang. Jadi dari keberanian. Nah, dari orang yang kita gali 24 jam nih kan pasti ya. Nah, kira-kira berapa persen kita rasakan itu adalah kebaikan yang membawa keberkahan, dan berapa persen yang kita rasakan itu banyaknya sia-sia. Nah, coba kita filter itu mulai sekarang.
Sama pandemi ini aku banyak memfilter sesuatu yang biasanya aku semangat untuk belajar, aku pengen banget belajar design thinking, problem solving, wah aku belajarnya tentang startup, tentang apa. Ternyata pas selama pandemi aku merenung, Allah tunjukkan ilmu yang paling urgent untuk dipelajari itu, kata Imam, membersihkan hati. Belajar ilmu membersihkan hati itu hukumnya fardu ain di atas fardu ain. Aku kaget gitu, awalnya enggak apa gitu. Tapi ternyata kuncinya tuh hati, karena kan ada ya disebutkan sama Allah, ada segumpal daging yang ketika itu baik-baik pula keseluruhannya, tapi kalau itu buruk pula keseluruhannya. Kenapa sepenting itu lah fardu ain di atas fardu ain. Kita aja belajar tentang sholat fardu ain gitu. Tapi ternyata belajar itu membersihkan di atas itu. Jujur, ketika belajar terkait hati, aku merasa hidup ini sederhana sekali. Tidak perlu yang ilmu-ilmu yang kompleks kayak tadi, kompleks problem solving, design thinking, business management kayak gitu tuh kayak nanti dulu. Ternyata ini kita sudah punya fondasinya. Terus Allah ternyata dengan sendirinya kehidupan kita tuh clear. Kehidupan kita tuh ditunjukkan jalan-jalannya sama Allah. Makanya yuk dari sekarang kita sama-sama maknai lagi, kita adalah kumpulan dari informasi dan referensi yang kita konsumsi. Kalau kita cuma konsumsi aja, kita mengkonsumsi yang banyak orang lain konsumsi, kita hanya mengkonsumsi yang menurut kita itu rame atau entertain doang, ya itu yang akan menjadikan kita. Nah, karena kita itu seperti teko, ibaratnya aku sering banget bilang, itu seperti teko itu hanya akan mengeluarkan isinya, ya. Teko ini kosong, diisi air susu, keluarnya air apa? Air susu lagi. Kalau diisi air, keluarnya apa? Air teh. Teko diisi air comberan, keluarnya air comberan. Jadi diri kita itu sama, kita mau mengisinya dengan apa? Input yang kita dapatkan adalah output yang kita keluarkan, akan tercermin dari diri kita. Makanya kita sekarang suka ngomongin akhlaknya malah jadi bercandaan ya. Ih, mah nggak ada akhlak, ya enggak. Ya. Padahal itu kan akhlaknya output gitu, output dari informasi yang kita dapatkan. Makanya aku ya di pandemi ini dulu kan nggak ngerti gitu ya, kalau kok ada sih pelajaran namanya akhlak, kenapa akidah sama akhlak gitu, kenapa nggak masing-masing. Ya ternyata itu benar, orang-orang yang ada kuat pasti akhlak seperti itu, akhlak karimah seperti Rasulullah SAW. Makanya sekarang yuk filter ini memang pasti butuh kekuatan ya, butuh energi gitu untuk bisa mengganti hal-hal yang kita pelajari gitu. Tapi coba nanti teman-teman akan merasakan sendiri apa perbedaannya. Ya. Nih ada di Al-Quran itu ya sebenarnya teman-teman, itu kan sebagai manusia tuh sama Allah nggak diciptakan begitu saja ya. Maksudnya dititipkan temannya, ini loh solusi dari segala permasalahan kamu ada di sini. Dan juga hadis. Jelas itu orang. Tapi kita sebagai yang hidup di zaman now, kalau punya masalah curhat di sosmed. Kalau punya masalah update. Kalau punya masalah langsung telepon teman. Padahal punya Al-Quran sama hadis yang Allah titipkan. Nah, selama pandemi ini sejujurnya aku banyak memaknai itu. Selama ini mungkin lu Facebook sibuk jadi Al-Quran ya 4 isi Al-Quran tuh isinya cerita-cerita ya, cerita-cerita. Jadi di Al-Quran tuh bukan hal-hal yang bunda terus, di Al-Quran tuh isinya kisah-kisah, cerita-cerita doang.
ternyata rangkuman dari Al-Quran banget kita sering sepelekan, tapi kalau kita maknai lagi ternyata dalam. Di sini manusia itu rugi, pokoknya mah rugi manusia. Nah, tapi Allah juga itu nggak dalam kerugian. Ini, ayo jadi orang beruntung. Ya, bagaimana jadi orang beruntung? Udah dikasih tahu itu sama Allah. Yang pertama, memahami kebenaran. Kebenaran ini cuma bersumber dari opini doang, dari kata orang doang. Ya, kata si Ima ini, teorinya ini. Kita udah punya solusi. Apa itu? Tadi pedoman hidup kita, ayat sunnah dan hadis-hadis. Memahami itu belajar buat kita dari bukan menjadi koret kalau kayak gitu. Padahal kebenaran itu adanya di Al-Quran. Yang kedua, melakukan amal soleh. Kita tuh biar jadi orang-orang yang beruntung tuh berbuat kebaikan terus. Amal soleh itu jangan dipikir kayak cuman dakwah gitu ya di depan mimbar, terus juga kata puasa, sholat. Enggak, makan, minum, mandi, itu harus jadi amal soleh juga. Allah bilang mudah sekali amal itu menjadi amal soleh, itu tinggal awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Semua loh, tapi kalau kita luput ya, kita lupa. Tidak maknai. Nah, mulai dari sekarang kita maknai. Yang ketiga, saling berwasi dalam kebenaran. Nah ini nih gitu, kita tuh memang manusia itu tempatnya lupa, tempatnya hilang, makanya harus di reminder, makanya harus diingetin terus. Salah satunya ini kita saling mengingatkan, bukan aku yang mengingatkan teman-teman, aku lagi mengingatkan diri aku sendiri juga, dan aku banyak belajar adalah sabar ya, sabar. Jadi sabar tuh bukan sesuatu yang ada banyak orang yang ngomong saya tuh udah sampai saya ya gitu. Mungkin sering ya dengar yang kayak gitu, padahal sabar itu nggak ada batas. Sabar itu dan salah satu definisi sabar ya, dari sekian banyak, kita kan taunya sabar itu cuma menahan gitu, kayak menahan emosi, menahan amarah, kayak gitu doang ya. Padahal sabar itu banyak. Salah satu definisi sabar yang aku maknai, yang aku highlight banget tadi ya, kecepatan kita kembali kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita dapat masalah nih, berapa detik atau berapa menit atau berapa jam kita tuh bisa ingat lagi ke Allah. Nah itu definisi sabar. Bisa semakin cepat semakin baik. Apakah dalam hitungan detik, oh iya ini kan dari Allah pasti baik. Atau kedumal dulu, gimana dulu, baru aja. Sabar ya. Gitu. Atau dan ada lagi definisi sabar yang bisa kita kaitkan dengan produktivitas di itu. Sabar itu tidak kehilangan aktivitas. Jadi kalau sih tadi, aduh, punya ngapain deui gitu, rebahan. Berarti sudah tidak sabar menghadapi pandemi. Kita sudah kehilangan, kita jadi kembali menjadi merugi. Nah, teman-teman, diri kita sendiri, bukan dengan orang. Kita tahu pengen jadi orang yang beruntung, kita bakal semangat untuk fastabiqul khairat, atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Apapun yang jadi kebaikan di niat ini, Allah bismillah, ya Allah hari ini mau nyapunya jadi kebaikan. Ya Allah aku pengen mandinya jadi kebaikan. Semuanya kayak gitu. Hal-hal yang sederhana. Jangan nganggap kalau hal-hal yang keren ya, prestasi itu sesuatu yang wah banget, enggak. Hal-hal yang sederhana yang kita maknai itu udah jadi prestasi juga, teman-teman. Insya Allah jadi amal soleh kalau kitanya ikhlas gitu ya. Nah nih, sering nggak dengar kata insecure zaman sekarang? Sering nggak? Sering banget ya. Aku lihat kajian juga banyak yang ya. Sadar atau insecure ini ya kita yang menciptakan sendiri. Karena balik lagi yang tadi kita bahas, kita adalah kumpulan informasi yang kita dapatkan. Ketika kita
sibuk di sosial media, melihat kehidupan orang lain, kita lupa memaknai hidup kita sendiri dan potensi yang Allah sudah titipkan kita. Karena porsi kita dapatkan seperti itu. Padahal apa saja ya tadi terkait manusia, kita bandingannya tuh rugi atau enggak dengan diri kita sendiri. Ya, ketika kita yang hari ini sama dengan kita yang kemarin, sama kita aja jualan nggak mau ya, rugi ya, nggak mau. Apalagi ya ini kehidupan, masa kita mau kehidupan kita rugi? Jadi kita nggak boleh sama dengan kita yang kemarin. Kita harus jauh lebih baik. Kita yang hari ini jauh lebih baik dari yang kemarin, itu beruntung. Kalau kita lebih buruk dari yang kemarin, maka apa yang disebutkan seperti itu. Nah, kita mau yang mau nak, teman-teman. Pasti kalau misalnya jualan aja pasti pengennya untung ya. Hidup ini juga pasti pengen untung. Ya, ayo kita maksimalkan kita jadi dari orang lain, bukan, tapi menjadi lebih baik versi diri kita sendiri. Maksudnya adalah bandingan version of you, bukan ya udahlah kita mah apa adanya ya gini kita mah nggak kayak gitu teman-teman, konsepnya nggak kayak gitu. Kita harus jadi jauh lebih baik dari kita yang kemarin. Setelah itu adalah sebuah prestasi. Jadi kita menjadi itu kayak mudah ya kalau diomongin. Kemarin kita bisa misalnya bikin update-an tentang yang positif satu gitu misalnya, karena kita udah ikut webinar terus kita share lagi. Hari ini kita nggak ikut webinar nih, nggak belajar, nah, kita cuma rebahan doang, berarti kita udah lebih buruk dari kemarin. Hati-hati. Hari ini teman-teman ikut webinar, besok kalau kita masih hidup terus teman-teman akhirnya nggak belajar gitu, nggak ikut kajian, nggak ngapain, nggak ngisi input dengan kebaikan, nah berarti nanti rugi lagi ya. Hati-hati. Kita ingat lagi ya teman-teman, insecure itu hadir gara-gara ya kita salah informasi, kita lupa sama sebenarnya tuh kita sebagai manusia tuh buat apa sih gitu. Allah titipkan amanah di bumi ini, sebenarnya tugas kita tuh sederhana, cuma ini doang. Khalifah ibadah dakwah, suka bilang khalifah ibadah dakwah, belakangnya semua jadi gampang ya, harus dihafal ya. Ibadah khalifah ibadah dakwah, kita maknai satu-satu secara singkat. Khalifah itu sebagai pemimpin, jadi kita tuh memang ditugaskan ke dunia ini untuk memimpin, minimalnya mampu memimpin diri kita sendiri. Ada waktu luang, kasih waktunya rebahan. Tidak, kamu tidak boleh rebahan, kamu lebih baik baca buku gitu. Kita harus mampu memimpin diri kita sendiri gitu ya. Karena kalau bertarungnya dengan siapa, dengan hawa nafsu dan juga dengan setan ya, kita mah pengennya udah ini, pengennya tiduran gitu kan, capek ya kan, habis belajar kayak gini kan capek, tapi kita harus melawan, kita harus mampu memimpin diri kita sendiri. Hari habis ini ngapain ya, bentar, ada di bawah, di luar. Nah terus ibadah itu bukan cuman sholat sama ngaji doang, bukan cuman ruku dan sujud, tapi ibadah ini seluruh aktivitas kita yang 24 jam itu harus bernilai ibadah. Tadi ya awali dengan basmalah, bismillah dulu, dan juga akhiri dengan hamdalah. Nah ibadah ini fungsinya tuh buat apa sih gitu? Apakah Allah itu butuh ibadah kita? Enggak. Jadi ibadah ini tuh biar mengingatkan kita lagi kalau kita teh statusnya teh hamba ya, yang nggak bisa apa-apa. Dan Allah itu adalah Tuhan yang maha mengatur segala sesuatu. Itu. Jadi ibadah itu fungsinya untuk kita sadar status kita teh. Nah, kamu teh masih jomblo gitu. Misalnya ya. Kan itu status juga. Nah, kita tuh sadar status kita teh ini loh, status kita teh hamba. Orang yang sangat-sangat lemah, tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan kalau nggak ditolong Allah. Bahkan hari ini teman-teman masih bisa mendengar dengan baik, ya. Masih bisa melihat dengan baik slide-nya, itu kan pertolongan Allah.
Bisa nggak kita ngatur ini partikel telinga gimana? Kompleks banget, suara bisa masuk ke telinga kita. Aku suaranya di Bandung, teman-teman gimana gitu kan, di berbagai daerah di luar sana. Kok bisa ya nyampe sana? Mata ini berapa sel yang setiap harinya terupdate? Wah, coba. Ibadah tuh buat kita sadar, kita nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Dan dakwah, nah ini yang ngebedain kita sama kaum-kaum sebelumnya, sama yang ya umat-umat sebelumnya. Dakwah, amanah dakwah itu yang berat. Dakwah itu bukan mimbar tadi, bukan hanya di mimbar, tapi dakwah itu sesederhana kita mengajak pada kebaikan. Itu aja, mengajak pada kebaikan. Kalau baik sendiri mudah. Orang-orang pasti, wah iya kamu baik banget. Tapi kalau kita kan pasti ada tantangan. Rasulullah SAW aja dicaci, dimaki, padahal sebelumnya diberi gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Tapi pas mengajak kebaikan langsung dituduh yang macam-macam. Dilempari batu sampai berdarah. Terus juga dilempari kotoran saat sholat. Nah itu dinamika dalam dakwah gitu teman-teman. Jadi Allah tuh nggak pernah minta kita kamu harus ranking 1 ya gitu. Kamu harus dapat beasiswa ya. Kamu harus punya rumah 10 ya. Kamu gajinya harus puluhan juta ya. Kita di dunia ini cuma 3 ini teman-teman tugas kita. Nah, harusnya apapun aktivitas kita harus melibatkan 3 tugas kita sebagai manusia. Kalau misalnya aktivitas kita berbeda dengan 3 tugas kita sebagai manusia, berarti kita gagal jadi manusia gitu. Sama aja sama hewan gitu, sama tumbuhan, sama makhluk lain yang Allah ciptakan. Ya. Jadi mulai sekarang filter aktivitas kita. Cek lagi. Aktivitas kita sudah sejalankah dengan tugas kita sebagai manusia? Kalau belum, filter. Gitu ya. Prestasi itu kayak sebuah capaian yang kayak gede banget gitu ya teman-teman. Kayak wah kayak harus dapat ranking, kayak harus dapat trofi, penghargaan dan lain-lain ya. Ya enggak. Kayaknya tuh kita tuh harus berjuang banget gitu untuk dapat prestasi. Padahal teman-teman, aku memaknai sesuatu yang aku sampaikan pada teman-teman saat itu sifatnya gitu. Karena kita merasa kalau udah mencapai sesuatu itu kayak kita gitu yang berjuangnya. Contoh, kita mau masuk suatu perguruan tinggi gitu ya. Katakanlah ITB misalnya. Aku nih masuk ITB itu karena belajar, aku jual, aku malah ikut bimbel, ikut belajar itu. Misalnya kita mendewakan diri kita sendiri, kita mendewakan usaha-usaha kita sendiri. Apa kita bisa ITB banyak misalnya tadi prestasi-prestasi yang tercantum udah ngisi ini, udah ngisi itu, udah sharing di sana, sharing di sini, seminar internasional misalnya dan lain-lain. Padahal mah la haula wala quwata illa billah. Kita itu tidak ada daya upaya apapun ya, tanpa pertolongan Allah. Jadi sebenarnya prestasi itu given. Aku nggak pernah nyangka sama pandemi ini ternyata Allah malah titipkan episode yang jauh lebih besar gitu dibanding sebelum pandemi. Memaknai banyak hal tadi yang mengganti apa yang aku pelajari, Allah tuh ngasih jalan-jalan yang lain. Ketika aku yang dulu mau mikirin strateginya gimana, mikirin ini tuh harus diapain, pasrah ke Allah, maksudnya berjuang, aku maksimalin kebaikan aja lah, apa yang bisa aku lakuin. Allah titipkan jalan kolaborasi. Salah satunya ya jalan kolaborasi ya di pagi hari ini kita lagi bertemu sama-sama silaturahmi. Jadi sebenarnya different gitu. Jadi Allah tuh titipin doang. Prestasi itu bukan karena usaha-usaha kita, enggak sama sekali. Karena aku juga malu buat ngupdate CV itu. Malu disebut sama orang, teteh keren banget, Masya Allah, teteh hebat banget. Gitu. Enggak. Itu mah Allah cuma nitipin. Kayak ya ke tukang parkir aja, mobil, motor, tukang parkir nggak pernah sombong punya mobil 100, motor 1000, diambil sama yang punyanya nggak masalah. Nah, kita pun seperti itu, hidup itu hanya titipan saja dari Allah, termasuk prestasi-prestasi yang diperoleh itu titipan saja. Jadi nggak ada sebenarnya celah untuk kita sombong kalau kita ingat kalau itu semua itu dari Allah.
mengkritisi ini, teman-teman ada nggak yang suka hidup dari quotes? Ya aku kadang ya itu ada quotes yang sedikit di capture terus akhirnya kita di post ulang ya suka gitu nggak. Iya, Wah ini aku banget kayak gitu ya, wah ini pas aku banget, aku lagi down gitu ya. Aku sering banget melihat quotes ini teman-teman, salah satu, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Itu seakan-akan memotivasi kita untuk terus berusaha agar punya hasil yang maksimal gitu. Ya, padahal teman-teman balik lagi kehidupan kita teh bukan sekadar kuat sih. Kehidupan kita tuh punya pedoman, punya landasan. Jadi sebaik-baiknya kuat, sebaik-baiknya kita sandarkan sebagai pedoman itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Lagi-lagi Al-Quran dan Sunnah. Belum tentu quotes-quotes yang beredar itu benar, mungkin relate, tapi belum tentu benar. Terlihat ini terdengar bijaksana ini quotes ini ya, tapi ternyata salah kaprah banget. Kita harus makna ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Seolah-olah ketika kita sudah berusaha yang kuat, kerja keras, maksimal, kita pasti mendapatkan hasil yang maksimal. Enggak, teman-teman. Ingat lagi, tugas dia adalah ya, 3 tugas tadi ya, khalifah, ibadah, dan dakwah, dan dalam pengaplikasian segala aktivitasnya, kita itu hanya diminta sama Allah untuk terus meluruskan niat dan menyempurnakan usaha-usaha kita. Memang tugas kita berusaha itu. Tapi wilayah hasil itu udah bukan ranah kita. Hasil itu ranahnya Allah. Jadi mudah bagi Allah, kita nggak berusaha banyak juga, terus tiba-tiba Allah kasih, Allah titipkan mudah. Itu yang aku rasakan saat ini. Maksudnya, kok hebat sih, kok bisa sih prestasi, tapi jadwalnya padat banget, tapi ngisi di sini. Pokoknya banyak yang ngomong gitu. Aku bilang, aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma pengen deket aja ke Allah, aku minta kayak gitu. Hasilnya gimana Allah? Allah nggak pernah nuntut kita tentang hasil. Kitanya aja yang selalu mendewakan usaha kita, terlalu mendewakan apa yang sudah kita lakukan. Sampai akhirnya kita merasa kecewa ketika hasilnya tidak sesuai dengan prediksi kita. Harusnya yakin tadi ya, prestasi itu bagian dari given. Bagian dari apa yang Allah kasih ke kita, Allah yang titipkan ke kita. Hasil itu benar-benar gak ada hubungannya sama sekali dengan usaha. Ya mulai dari saat ini jangan pernah mendewakan usaha lagi ya teman-teman. Tugas kita memang berusaha, tapi bukan berarti mendewakan usaha-usaha itu. Ya, tidak ada hubungannya dengan hasil sama sekali. Makanya Allah tuh nggak pernah lihat hasil, Allah tuh menilai kita dari proses. Silahkan maksimalkan proses. Nah, jadi nih sebelum di akhir ya, jadi gimana sih gitu biar kita tuh produktif, biar kita tuh prestatif, nggak jadi kaum rebahan, gimana? Aku selalu mengawali dengan doa, teman-teman. Ini ada doa yang diwariskan atau diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah. Ini doa yang suka didawamkan sama Rasulullah. Coba kita maknai bareng-bareng ya. Kita sambil doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Hidup, tak Maha berdiri sendiri. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan ya Allah. Perbaiki seluruh urusanku dan keadaanku ya. Dan janganlah Engkau mewakilkan aku kepada diriku sendiri dalam sekejap waktu. Ya Allah, dan janganlah Engkau mewakilkan aku kepada diriku sendiri dalam sekejap apapun. Ya Allah, janganlah Engkau mewakilkan aku kepada diriku sendiri dalam sekejap apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini ada dalam hadis riwayat Imam An-Nasai. Jadi ya, teman-teman, ini doa Rasulullah SAW yang sudah dijamin surga, yang sudah dimaksum juga, yang disucikan oleh Allah. Ternyata Rasulullah yang sudah semulia itu saja tidak mau satu kejap apapun, satu detik pun diserahkan urusannya tuh oleh diri sendiri. Maksudnya disuruh sama Allah tuh ngurus diri sendiri. Gak akan mampu. Kita lupa kalau kita tuh ada Allah gitu. Lupa. Sampai akhirnya bergantung. Coba teman-teman, aku pengen nanya. Pagi hari ini ada yang berdoa
agar jantungnya tetap berdetak nggak hari ini? Sudah berdoa belum tahu? Ya Allah, detakkan jantungku ya, kedipkan mataku. Ada nggak? Sudah berdoa itu? Atau lupa? Lupa ya. Coba yang udah karena sering lupa minta jantung tetap berdetak, mata ini bisa tetap berkedip dengan normal. Cuma kalau nggak normal, ngebuka terus perih ya mata kita. Coba itu hal-hal yang sederhana. Kita lupa melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Makanya seolah-olah kita lupa esensi kita hidup. Sebenarnya apa sih yang dicari? Uang. Uang itu menipu, cuma nominal doang, nominal yang pindah. Kertas pindah kalau kata Agim. Kertas yang pindah, kita dapat 100.000 gitu. Kita jajanin ke orang. Pindah kan ke orang lain. Iya. Nggak ada ya. Nggak ada suatu hal yang perlu dibanggakan dari dunia ini. Karena Allah misalnya dunia ini berharga, betul-betul ada harganya, ada nilainya di hadapan Allah. Allah nggak akan pernah kasih ke orang yang nggak beriman. Tapi Allah kasih juga kan buktinya kepada orang yang tidak beriman. Makanya ya kita sadar lagi sebenarnya tugas kita sebagai manusia teh apa gitu, hidup teh buat apa, biar kita tuh nggak cuman gitu raih prestasi tuh apakah malah bikin kita jauh dari Allah atau itu dengan prestasi-prestasi yang Allah titipkan gitu. Nah, teknisnya kayak gimana, teknis konkret biar kita tuh ya bisa prestatif di hadapan Allah gitu ya. Nah, teman-teman bisa bikin target ya, kan kita pengen nih jadi jauh lebih baik, apa yang pengen diperbaikinya, apa yang dibenahinya gitu. Nah, coba kalau sendiri aku tuh orangnya disiplin sesuatu yang rutin. Makanya kalau tadi di awal ditanya susahnya sama kita nggak ngajar kayak gitu. Aku nggak suka gitu kalau harus ngajar tuh yang rutin gitu ya, waktunya ya dari jam sekian sampai jam sekian. Bagi aku tuh itu pusing gitu kalau misalnya kayak gitu. Tapi dari situ ternyata penting gitu untuk bisa target hari ini aku memperbaiki apa ya. Aku pengen memperbaiki bacaan sholat aku dulu. Aku memaknai sholat aku itu teh benar-benar sholat gitu menghadap Allah, bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban untuk sholat. Ya aku udah sholat, aku maknai lagi deh aku teh sebenarnya sholatnya baca apa ya, biar aku teh nggak kemana-mana pikirannya pas sholat. Nah itu bisa dibuat target. Jadi kalau dalam berubah itu kita nggak harus semuanya langsung digarap, enggak, bertahap, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sabar, maknai prosesnya. Silakan dibuat target dulu apa yang mau difokuskan untuk dirubah. Terus nanti detailkan programnya sampai nanti ada time schedule. Memang kuncinya ternyata adalah disiplin. Aku tuh kalau berdasarkan talent mapping itu disiplinnya rendah banget. Makanya butuh energi banget gitu untuk disiplin. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, disiplin itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi misalnya hari ini kita harus ini, harus itu, harus itu. Ada tugas nih, tugasnya buat besok, tapi buat seminggu lagi. Karena ya udahlah seminggu lagi aja. Akhirnya kita pas ada merasanya itu deadline. Melakukan apa yang harus kita lakukan. Fungsinya adalah dobrak diri. Itu energi. Dong pintu. Enggak dong. Ini salah satu contoh time schedule aku. Jadi sebelumnya aku nggak punya time schedule gitu ya, tapi beberapa pekan lalu aku diamanahi ngisi produktivitas. Aku kayak sama Allah teh ditunjukin jalannya, kamu teh harus berubah juga, Fitri berubah gitu ya. Jangan mau anaknya aja. Biasanya aku patokannya untuk mengatur schedule aku tuh hari ini aku mau ada aktivitas utama ngapain aja. Aku cuma nulis gitu doang. Nah sekarang aku udah bikin patokan jam. Nah jadi di sini kayak jam aku bangun, misalnya jam aku mandi, terus jam aku sebenarnya nggak terlalu terini juga gitu kan. Tapi kalau misalnya udah dibikin kayak ini, jadi
udah jam segini harusnya aku udah duha nih. Jadi nggak terlena gitu yang mungkin biasanya mepet duhur gitu ya duhanya atau gimana. Tapi kita bisa nge-schedule. Nah, kalau hal-hal yang randomnya aku tandain random gitu di situ. Jadi yang aku tulis di sini cuman hal-hal yang rutin yang betul-betul aku teh harus melakukan itu gitu ya. Ini salah satu contohnya. Ya teman-teman silakan nggak dibikin aja, setiap orang pasti berbeda, dimaksimalkan kayak gitu. Itu mungkin yang mau yang tadi di-sharingkan ya untuk mengolah potensi dan juga meraih prestasi. Aku mau ngingatin lagi kalau dunia itu cuma tempat meninggal, kita tuh bakal meninggal gitu ya, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya tuh ya pilihannya dua, mau surga atau neraka itu aja. Nah, jadi ya silahkan dipilih. Ya. Orang yang mikir gimana caranya hidup enak, gimana nih biar prestasi, biar kita tuh kayak dikagumi sama orang-orang, gimana biar kita tuh punya jabatan atau pangkat atau pekerjaan yang mungkin seperti prestis gitu ya di hadapan orang-orang, sukses, makna sukses dari banyak pandangan orang-orang. Tapi kita lupa mikirin gimana caranya mati enak, teman-teman. Sebenarnya masalah rezeki itu udah Allah takdirkan dengan jelas. Selama kita hidup pasti kita masih ada rezeki. Kalau mati baru terputus rezeki. Jadi rezeki itu udah pasti, tinggal kita jemput aja. Tapi yang belum pasti adalah bagaimana akhir kita. Jadi akhir kita tuh yang mau husnul khotimah atau su'ul khotimah itu pikirkan. Jangan-jangan kita lagi scroll Instagram, tiba-tiba jantung kita berhenti berdetak gitu. Apakah kita sudah maksimal menjalankan tugas-tugas kita sebagai manusia? Gimana? Kan ya nggak enak ya kehadapan Allah tuh ya, bayangin aja dosen kita ya mau udah gitu jadi waktu belum ngerjain akhirnya nggak lulus ya, sama di hadapan Allah juga nanti gimana kita mempertanggungjawabkan. Dan ya bahagia itu ketenangan teman-teman, bukan kesenangan. Jadi ayo kita tuh jangan nyari kesenangan aja, kita butuh ketenangan, karena kalau udah tenang tuh enak beneran, kalau ada masalah juga nggak pernah pusing lagi. Dan salah satu-satunya kunci ketenangan tuh Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kuncinya itu doang ternyata, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya sekian sampai kita bisa orang-orang yang hakiki itu berupa ketenangan, sehingga bisa menyikapi segala sesuatunya dengan tenang, tidak terbawa emosi, dan bisa selalu ya bisa kembali kepadanya dengan laporan terbaik. Allah ini sudah mengerjakan tugas-tugasku dengan sebaik-baiknya ya Allah. Terus teman-teman, jadi kembalikan kepada moderator. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih